Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, kedua dosen pembimbing saya yaitu Ibu Insinyur Kuswinitri Aryani MS dan Bapak Insinyur Totok Sevenek Munanto MP, serta Bapak dan Ibu peserta penyuluhan semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa walaupun hanya secara daring. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat mengikuti penyuluhan dan semoga Bapak dan Ibu tetap diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Reni Yuliantika, mahasiswa semester 8 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi mengenai penggunaan benih padi bersertifikat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu apakah yang dimaksud dengan benih padi bersertifikat? Nah, jadi benih padi bersertifikat itu adalah benih padi yang memiliki sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Benih padi bersertifikat itu biasanya juga ditandai dengan pemberian label atas perbanyakan benih dengan prosedur yang berlaku. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara kemurnian genetik dan mutu varietas unggul yang dihasilkan oleh pemulia agar tersedia secara kontinu dan berkesinambungan bagi petani. Manfaat dari penggunaan benih padi bersertifikat itu ada beberapa, yaitu dapat meningkatkan mutu, meningkatkan hasil produksi dan produktivitas. Lalu, tanaman dapat tumbuh dengan seragam, bibit yang dihasilkan sehat, dan akarnya banyak, sehingga tanaman akan tetap tegar ketika pindah tanam. Selain itu, manfaat dari penggunaan benih bersertifikat lainnya adalah rendemen beras yang tinggi, mengurangi jumlah pemakaian benih dan jumlah penyulaman, serta pembungaan dan pemasakan buahnya seragam, sehingga tanaman bisa dipanen secara bersamaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi benih padi bersertifikat. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang mengetahui beberapa klasifikasi benih padi bersertifikat. Klasifikasi benih atau kelas benih dibedakan menjadi 4. Yang pertama, benih penjenis, ditandai dengan label berwarna kuning. Yang kedua, benih dasar, ditandai dengan label berwarna putih. Yang ketiga, benih pokok, yang ditandai dengan label berwarna ungu. Dan yang terakhir adalah benih sebar, yang ditandai dengan label berwarna biru. Walaupun klasifikasi atau kelas benih ada 4, namun yang wajib diketahui oleh petani bukan penangkar atau petani yang memproduksi hanya untuk konsumsi itu ada 2, yaitu benih pokok dan benih sebar. Benih pokok itu yang tadi berwarna ungu dan benih sebar itu dengan label berwarna biru. Mengapa? Karena kedua benih ini biasanya familiar di pasaran. Biasanya petani itu memakai benih dengan label ungu. Benih dengan label ungu itu seharusnya digunakan oleh para penangkar benih yang nantinya akan diturunkan lagi menjadi benih sebar. Nah, benih sebar ini yang seharusnya digunakan oleh para petani bukan penangkar. Benih sebar ini merupakan benih untuk padi konsumsi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh label benih yang familiar di pasaran, yaitu label biru dan label ungu. Selain saya akan memberikan contoh, saya juga akan memberikan informasi yang termuat dalam label benih tersebut. Ada beberapa informasi yang termuat, yaitu nama dan alamat dari produsen benih, nomor induk sertifikasi, nomor seri label, varietas, kelas benih, nomor lot atau nomor kelompok, campuran varietas lain,
benih murni, benih tanaman lain, kotoran benih, daya berkecambah, kadar air, isi kemasan, tanggal selesai uji, tanggal akhir masa edar benih, nomor sertifikasi sistem manajemen mutu, legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel atau hologram. Yang terakhir ada tercantum tulisan benih unggul bersertifikat dan kelas benih. Ini merupakan benih dengan label ungu dan di situ tercantum untuk penangkar benih. Dan yang terakhir adalah cara menghitung kebutuhan benih padi bersertifikat. Selanjutnya, kita akan menghitung kebutuhan benih. Rekomendasi yang kita ambil adalah 20-25 kg per hektar. Ini menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2013. Mari kita coba dengan menggunakan luasan lahan 2.500 meter persegi. Kita tuliskan lahan 2.500 meter persegi. Selanjutnya, rekomendasi yang kita gunakan adalah 25 kg per hektar. Jadi, luas lahan 1 hektar atau 10.000 meter persegi itu membutuhkan benih sebanyak 25 kg. Jadi, berapa benih yang dibutuhkan untuk luas lahan 2.500 meter persegi? Untuk kebutuhan benih yang kita cari, kita misalkan dengan X. Selanjutnya ini kita coret. Jadi 4X sama dengan 25 kg. Jadi ketemunya adalah 6,25 kg. Jadi untuk luas lahan 2.500 meter persegi, benih yang dibutuhkan adalah 6,25 kg. Ini berlaku juga untuk perhitungan luas lahan yang lain. Misal Bapak atau Ibu mempunyai luas lahan 5.000 meter persegi. Langsung saja nanti ini diganti 5.000 meter persegi. Jadi itu tadi adalah cara menghitung kebutuhan benih. Saya harap Bapak dan Ibu di rumah menerapkannya ya. Perlu diketahui bersama bahwa produktivitas padi antara yang menggunakan benih bersertifikat dan benih non-sertifikat itu memiliki perbedaan. Studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Atmajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di sini menunjukkan bahwa hasil atau produktivitas padi menggunakan benih bersertifikat itu 5,112 ton per hektar. Sedangkan yang tidak memakai benih bersertifikat itu 3,918 ton per hektar. Di sini terlihat perbedaan yang cukup jauh dari produktivitas antara benih bersertifikat dan non-sertifikat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan lupa ya, kita juga harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini, supaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu tetap sehat dan melanjutkan usaha taninya. Yang pertama, kita harus mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, kita tetap harus jaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker.